Saksikan bersama tadi adalah sebagian kondisi dan suasana dan juga kondisi dan juga keterangan yang sudah disampaikan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maruf Samsudin, dan saat ini sedang memasuki masa istirahat sholat asar dan nanti diperkirakan pada pukul 16 kurang lebih 16 waktu Indonesia bagian Barat akan kembali dimulai. Saya akan kemudian kembali berdiskusi dengan pengamat politik Mas Hanta Yuda berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Maruf Samsudin tadi. Mas Hanta, ada beberapa catatan yang sudah kita tulis tadi ya bersama-sama tadi. Mungkin kita awali dari pertemuan pertama, bahwa ternyata inisiasi itu untuk melakukan pertemuan itu memang datang dari Maruf Samsudin. Itu terjadi pada April 2015. Apakah kemudian ini sudah bisa diterjemahkan bahwa memang ini adalah upaya lobby dari Freeport untuk kemudian mendapatkan perpanjangan kontrak? Apakah itu keadaannya? Ya, memang kalau kita lihat ada inisiatif dari pihak Freeport ya untuk bertemu dengan 3 pimpinan lembaga tinggi negara dari ketiga-tiganya, dan kita tidak tahu persis motifnya, tapi paling tidak kalau bahasanya Pak Ma'ruf, beliau ingin memperkenalkan diri, tetapi pasti punya tujuan, punya motif di balik itu. Kemudian pertemuan itu kan berlanjut di pertemuan kedua. Nah, disitulah ada mulai terlihat pola pertemuannya itu. Pertama memang diinisiasi oleh pihak Freeport, berarti pasti pertemuan itu ada agenda politik, ada agenda lah, paling tidak dari konteks bisnis. Oke. Tetapi dari 3 pertemuan itu ada perbedaan ketika bertemu dengan ketua DPD, ketua MPR dan ketua DPR itu agak berbeda. Nah, di situ mulai masuk gitu. Ada sesuatu yang berbeda ketemu Pak Setia Novanto dan ketemu ketua MPR dan ketua DPD. Nah, pertemuan berdua dan masuk ada faktor pengusaha dan lain sebagainya di sana. Dan ini poin saya adalah sekarang fokus saja dulu di MKD, persoalan kemungkinan dugaan sangat besar sekali sekarang kalau kita perhatikan, dugaan tentang ketua DPR melanggar etika, itu dulu fokus, tetapi tidak cukup sampai di sana. Jangan sampai hanya fokus pada persoalan itu. Ada persoalan yang lebih besar juga yang harus kita kawal, ada persoalan Freeport tadi. Persoalan Freeport harusnya betul-betul untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi betul terutama di Papua, itu harus didalami. Karena itu ada kabar bahwa kejaksaan sudah melakukan penyelidikan, itu kabar baik menurut saya dan harus kita kawal juga. Oke, tapi berdasarkan dari paling tidak sudah beberapa jam tadi kita dengarkan Maruf, itu sudah cukup membuktikan bahwa Setia Novanto ini betul-betul melakukan pelanggaran kode etik. Ya, bahkan saya melihat lebih dari yang saya pikirkan dengan peristiwa ini. Tadi yang paling fundamental saya katakan 2, 1, apakah betul ada pertemuan? Berarti itu udah selesai 1 poin. Yang kedua, apakah percakapan itu rekaman itu betul atau tidak? Peristiwa itu adalah dan sudah dibenarkan oleh Pak Ma'ruf bahwa bahkan dipraktekkan. Cara dia merekam pun sudah ada, kemudian rekaman itu sama persis seperti yang didengar, meskipun tadi ada catatan dia tidak mendengar secara utuh, tapi poinnya itu sama persis, substansinya sama persis. Nah, sampai di situ pada wilayah etika menurut saya tidak perlu berpanjang-panjang bagi MKD untuk berembuk menentukan vonis sebenarnya, menentukan sanksi kepada ketua DPR. Sebenarnya pada konteks MKD-nya ya. Karena sudah cukup terbukti itu sebetulnya. Menurut saya sudah cukup terbukti. Karena etika beda. Kalau di wilayah hukum mungkin perlu pendalaman, mencari motif, katanya ada permufakatan jahat dan seterusnya, mungkin masih perlu didalami. Tetapi kalau di MKD itu pelanggaran etik, udah di wilayah sana menurut saya sudah cukup tinggi, sudah cukup nuansa besar, cukup kuat dugaan itu, sehingga dari pihak MKD memang menuntaskan dari pertemuan itu. Nanti sebaiknya memang dituntaskan, ketemu Riza Khalid, kemudian terakhir Pak Setia Novanto. Di luar ada nama-nama lainnya. Nah, untuk konteks ini menurut saya sudah cukup bukti data bagi MKD dalam rangka untuk menegakkan etika DPR. Kalau menurut Anda karena ini inisiatif dari Presiden Direktur Freeport ya, ini Maruf Samsudin, apakah ini berarti sudah bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya Presiden Direktur Freeport pun juga sudah curiga sebetulnya bahwa pembicaraan ini akan mengarah ke hal-hal yang mungkin kalau ditangkap begitu ya, karena di pertemuan pertama dia bertemu kepada 3 lembaga, kemudian keganjilan pertama ketika harus bertemu hanya 4 mata, hanya 2 orang saja yang bisa masuk ruangan, itu ada perbedaan. Ketua DPD bisa dengan staf, ketemu ketua MPR bisa staf secara ofisial, kemudian yang yang DPR agak berbeda. Kemudian ada indikasi lagi ketika mengajak bertemu dan mempertemukan teman. Itu kan bukan wilayah kerjanya legislatif sebenarnya. Nah, mempertemukan
pengusaha, kemudian seterusnya, dan masuklah pada pembicaraan itu, dan di pertemuan ketiga, karena pertemuan kedua kan kita tidak bisa melihat apa pembicaraannya, hanya keterangan karena tidak ada rekaman. Di pertemuan ketiga, ya seperti yang kita dengarkan sekitar 1 jam 27 menit itu, dan itu yang menurut saya sudah ada indikasi kuat melanggar etik. Mas Hanta, kalau kita cermati tadi memang peran dari Setia Novanto ini sangat dominan ya. Dia yang memulai inisiasi, mengajak ngopi-ngopi bareng dan semua segala macam. Sebetulnya apa sih yang ingin dicapai oleh Setia Novanto ini berkaitan dengan hubungannya dengan Maruf Samsudin, dengan Riza Halid? Apa sebetulnya yang motivasi dia itu apa untuk melakukan? Ya, kalau terlihat dari sana kan ada motif-motif bisnis yang yang kalau wilayah hukum yang harus dikejar itu, apakah ada upaya menggunakan pengaruh sebagai pejabat publik, pengaruh atau pejabat publik untuk keuntungan pribadi, kepentingan bisnis misalnya. Nah, kalau itu masuk ke wilayah sana, itu ada indikasi silakan masuk ke hukum. Kalau yang etika tidak perlu terlalu dalam ke sana. Bertemu juga itu sudah melanggar etika sebenarnya, mengajak pengusaha dan sebagainya itu untuk mempelapi pertemuan. Meskipun itu. Kalau Pak Setia menyampaikan ini kan sebagai ketua DPR dia wajar kalau memediasi antar pemerintah, kan bukankah hal-hal tersebut yang biasa disebutkan Pak Setia? Apakah Pak Setia Novanto memang ada resmi sebagai negosiator pemerintah? Menurut saya kan tidak. Tidak ada inisiatif itu. Ini wilayah negosiasi itu kan wilayahnya pemerintah. Nah, itu kan tidak terjadi di sana. Nah, ini yang menurut saya ada inisiatif yang menurut saya sudah wilayah pelanggaran etiknya cukup tinggi ya, dan punya cukup data yang cukup penting bagi MKD untuk mengambil keputusan terkait sanksi ini. Baik, kalau menurut Anda keputusan apa yang paling tidak berdasarkan 2 kesaksian ya dari Menteri SDM dan juga Maruf Samsudin, keputusan dari MKD seperti apa yang paling sesuai untuk dijatuhkan kepada? Kalau di MKD kan ada 3 klasifikasi sanksi, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Kalau sanksi ringan ya seperti teguran seperti kemarin itu. Kalau sanksi sedang itu di rotasi komisinya, kalau dia pimpinan berarti dia tidak diberhentikan sebagai pimpinan DPR. Kalau sanksi berat itu diberhentikan sebagai keanggotaan, tapi berhentian sebagai keanggotaan itu bisa dibawa ke mahkamah, harus dibawa ke paripurna. Nah, kalau dilihat, kalaupun paling rendah di ringan, meskipun saya pikir ini tidak mungkin diberi sanksi pada level ringan, kalaupun ringan, karena sudah 2 kali melakukan ringan, itu tidak bisa dianggap ringan, karena istilahnya sudah mendapatkan kartu kuning 2 kali, kan harus kartu merah. Nah, menurut saya di wilayah itu, wilayah sedang atau berat, tergantung nanti. Dugaan saya bisa jadi voting lagi, bagaimana konstelasinya, pasti ada fraksi yang akan mempertahankan posisi itu. Pilihannya ada 3, karena wilayah etik itu ada 3. 1, Pak Setia Novanto mengundurkan diri, selesai semuanya. Yang kedua, bisa jadi inisiatif yang diambil oleh Partai Golkar. Partai Golkar kemudian menarik Setia Novanto, karena itu jatahnya Golkar, diganti dengan nama lain dari Golkar. Anggota DPR yang lain dari Partai Golkar. Itu juga bisa. Atau yang ketiga, proses di MKD ini. Proses di MKD inilah yang menurut saya harus dituntaskan dan kita kawal bersama. Jangan sampai terjadi kompromi. Poin saya, siapapun ketua DPR-nya, yang penting kita ingin menegakkan kehormatan dan marwah DPR. 1, tapi masih koma. Setelah itu adalah rangka titik awal membuka kotak Pandora untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam kita. Bagaimana Freeport nanti sumber daya alam kita sesuai konsesi Undang-Undang 33 itu. Nah, itu harus dilanjutkan. Ini mudah-mudahan menjadi momentum awal, jangan sampai hanya berhenti seolah Setia Novanto titik selesai. Tidak cukup sampai di sana, ada hal yang lebih besar juga harus kita kawal. Baik, Mas Hanta, kita jeda dulu ya dialog kita. Dan pemirsa, dalam rekaman perbincangan dugaan permintaan saham Freeport yang berdurasi lebih dari 1 jam, terdapat pembahasan tentang pemilu presiden 2019. Dalam perbincangan suara yang diduga oleh Riza Halid mengajak agar tidak mengganggu presiden dan wakil presiden. Pemirsa, kita simak kutipan perbincangan selengkapnya. Saya kan pedagang, Pak. Saya ikut-ikutan politik kan karena teman-teman aja nih, Pak. Nyeret gitu, Pak ya. Nah, saya pedagang. Saya bilang, ini saatnya damai. Kita kumpulin semua itu. Kumpul Pak Ijal, Anies Mata, Hatta, semua kita kumpul. Ya, panggil Pak Luhut. Ya, udah Pak Luhut datang. Saya siapin Pak Luhut atau Pak Luhut sama timnya. Saya bilang gitu, ini saat ini kita udah kalah Pilpres, tapi kita akan balas tahun 2019. Ya kan, cuma sekarang kita harus berdamai, membangun negara.
jangan ikut. Presiden sama Wapres nggak boleh diganggu. Dia bilang, kita cari makan. Nah, sekarang Pak Luhut yang ada di sana, nih teman-teman, saya minta ikutlah Pak Luhut. Pak Luhut coba sampaikan ke Jokowi. Kalau mau sepakat begitu, kita dukung. Nah, ini saran saya. Wah, mulai ngomong. Akhirnya sepakat Pak. Malam itu, oke. Kita dukung Jokowi. Ya Kak. Supaya sukses. Nanti 2019 ceritanya lain. Langsung ya, tuh ketemu Jokowi, kepada ketemu Jokowi Pak, semua Prabowo apa itu ketemu Jokowi Pak semua. Sejak itu makanya Pak DPR nggak pernah ganggu Jokowi Pak, nggak pernah ganggu Jokowi, nggak pernah ganggu. Malah yang ganggu Jokowi kan gitu. Yang KMP nggak Pak, semua itu. Ada itu yang happy juga sih. Biasanya Pak, kalau negara kita aman, kita bisa dagang Pak. Perlu ribut perlu orang di parlemen, urusi kemana Pak? Dan presiden itu Saya ini udah aman negara, ekonominya hancur, salah menteri-menterinya juga, salah menteri-menterinya juga. ya presiden juga nggak adil. Iyalah kita mesti jujur. Saya sama presiden. Ya, itu adalah beberapa penggalan dari transkrip pembicaraan antara Setia Novanto, Riza Khalid, beserta dengan Maruf Samsudin. Mas Hanta, ternyata pembicaraan itu tidak hanya berbicara mengenai kontrak PT Freeport. Ini juga menyinggung mengenai politik pada tahun 2019. Mungkin Mas Hanta punya komentar nih. Iya, terlihat memang ada istilahnya apa, politik kartel ya, secara teoritis. Partai politik itu hanya bisa bersaing, bertarung, berkompetisi memang di arena 5 tahun sekali. Nah, setelah 5 tahun itu semua cenderung mendekat kekuasaan. Mendekat itu dalam konteks perburuan untuk mendapatkan sumber ekonomi politik. Dan itu kan terlihat di semua partai. Meskipun polanya beda. Kalau polanya Pak SBY ya semua bergabung ke pemerintahan. Nah, yang sekarang kita berpikir ada KIH KMP. Betul, kadang kita istilahkan KIH ini ada beberapa partai, terutama PDIP. Ya. Misalnya dia partai pemerintah tapi bercita rasa oposisi. Tapi KMP partai oposisi katanya, tapi kadang bercita rasa pendukung pemerintah. Berarti betul ya di transkrip itu Iya, ya? beberapa hal memang bisa jadi betul. Nah, tapi poin yang ingin saya katakan memang Jokowi yang bukan Pak Jokowi sebagai presiden yang bukan veto player partai politik tidak mengendalikan koalisi, seolah-olah ini kan ada power game, ada keseimbangan politik yang ingin bangun. Satu sisi ada KIH yang tidak bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi. Untuk mengimbangi KIH itu diperlulah KMP. Nah, jembatan untuk mengkondisikan KMP, saya dalam perspektif politik ya, adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, Pak Luhut ada di sana dan sepertinya kita lihat, nah, konstelasi politik ini ada 2 KIH KMP. KMP itu Pak Luhut yang berdinamika dalam istana, kemudian KIH sendiri, dan satu lagi ada Pak JK sebagai Wapres, yang bukan ketua umum Golkar, tidak bisa mengendalikan Golkar. Nah, dinamika ini kadang-kala dia berkelindan, ketemu dengan kepentingan bisnis masuk. Dan ramainya itu kan kadang berkaitan dengan itu semua. Nah, kalau kita baca 2019, ini kan kelihatan dari perspektif yang dari diskusi ini, terlepas itu rumors atau betul atau tidaknya, tapi paling tidak terlihat setelah bertarung, nanti bertarung lagi lah kira-kira 2019 untuk balas, kata Pak Riza Khalid ya di rekaman itu. Di pertengahan ya semuanya ingin mengerumunin Jokowi. Bukan dukung Pak Jokowinya. Poinnya ada mengerumunin agar semuanya dapat, apa tadi istilahnya saya sempat baca tadi, dengar, kita cari makan, nah, gitu kira-kira. Dan semuanya mendukung, kemudian mencari sumber ekonomi politik juga di sana. Nah, itu yang poinnya saya pikir pada titik ini kita harus kawal. Yang harus dimenangkan adalah rakyat Indonesia. Jadi harus dibuka bahwa ada polarisasi politik iya, ada pertarungan bisnis iya. Itu mudah-mudahan nanti bisa terurai satu persatu nanti.